Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema melepas pengampunan. Melepas pengampunan. Salah satu yang menyebabkan seseorang tidak bisa berbahagia sepenuhnya adalah karena orang itu dibebani dan dipenuhi dengan dendam dan kepahitan. Dendam dan kepahitan adalah sampah kehidupan. Karena itu, buanglah, jangan disimpan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, pasti kita bergaul dengan sesama manusia. Dan dalam pergaulan kita dengan sesama, sengaja atau tidak bisa terjadi pertikaian atau gesekan yang dapat menimbulkan kemarahan, kegeraman, fitnah, dan juga mungkin kepahitan, saudara. Bila hal ini terjadi di antara kita, maka semua harus dibuang saudara, dari antara kita, karena itu adalah sampah. Dibuang dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita. Bila tidak dibuang sampah-sampah itu, lambat laun saudara akan merusak hidup kita, kesehatan kita. Sampah-sampah itu akan dapat membusuk dalam hidup kita dan mendatangkan, saudara, sekali lagi sakit, penyakit yang sangat berbahaya bagi tubuh, bagi jiwa dan kerohanian kita. Buanglah semua sampah-sampah itu. Yaitu, saudara, sekali lagi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Demikian pula segala kejahatan dari hidup kita. Karena itu semua tidak ada gunanya, saudara. Dalam Kolose 3 ayat 13 dan 14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi apapun alasannya, saudara, kita tidak dapat hidup bahagia, sukacita bila kita menyimpan sampah-sampah kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam dan sebagainya. Itu tidak berguna. Kita harus membuang sampah-sampah itu dan memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Seperti Tuhan telah mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang pastinya banyak sekali, saudara. Setelah kita melepaskan pengampunan, saudara, kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Dan juga mungkin dalam persahabatan kita, dalam keluarga kita, sanak saudara kita, dalam gereja kita. Terjadi kembali persekutuan yang erat. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, saudara. Menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Puji Tuhan. Apapun alasannya, saudara, kita tidak bisa hidup dalam sampah kebencian atau sampah kepahitan. Itu akan menimbulkan pertengkaran, bahkan kerusuhan, dan bahkan pembunuhan, saudara. Seperti Kain membunuh Habel di kitab Kejadian karena kebencian yang dipendam dalam hati Kain, saudara. Kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena dengan kasih Kristus kita dapat menyelesaikan banyak perkara. Bahkan kita pun dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, saudara. Karena sampah-sampah kebencian dan sampah-sampah kepahitan. Mari, saudaraku, kita dipenuhi dengan kasih Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu
telah membutakan matanya, juga mata rohani, saudara. Bila kita mengasihi saudara-saudara kita, kita hidup dalam terang. Karena itu jangan biarkan kebencian, kepahitan, dendam menguasai kita. Itu membuat kita berada dalam kegelapan, saudara, hidup dalam kegelapan sehingga kita tidak tahu kemana kita pergi. Kita bisa tersesat, kita tidak diberkati karena kegelapan itu telah membutakan mata kita, mata rohani kita, hidup kita, saudara. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi saudara, mari kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan yang menyakiti kita, yang menipu kita, yang memfitnah kita, saudara. Supaya Bapa di sorga mengampuni kita. Memang ini tantangan, ini berat. Tetapi di balik semuanya itu kita akan diberkati, saudara. Kita dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih Bapa akan memenuhi kita. Jadi saudara, mungkin di antara kita pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam. Saudara, mari kita lepaskan pengampunan, saudara, kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Sehingga kita hidup dalam terang, dalam kasih. Ada kebahagiaan dalam hidup kita, keluarga kita, saudara. Pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, saudara. Jangan saudara biarkan hati kita dipenuhi dengan kepahitan dan dendam. Sehingga kita gak ada kebahagiaan, saudara. Jangan. Lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang bersalah kepada kita. Dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Efesus 4 ayat 31 dan 32 saya bacakan lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang mengampuni kami. Kami mau mengampuni siapapun Tuhan yang bersalah, yang menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.